Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah jalla jalaluh. Salawat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri dan kita, uswah hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang syafaatnya sangat kita nantikan pada hari kiamat kelak. Semoga kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat tersebut. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Pembahasan kita pada siang hari ini adalah tentang surat Al-Kautsar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka karena sebab nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu, fasholli, maka dirikanlah salat, wanhar, dan berkurbanlah. Di sini bukan hanya perintah untuk salat dan berkurban saja, namun ini sejatinya perintahnya umum, kita untuk beribadah. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Maka salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita dengan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang mencelamu adalah orang yang abtar, orang yang merugi. Dan ini perlu kita pahami. Tidak setiap jagoan itu harus senantiasa di awalnya itu terlihat menang. Terkadang jagoan itu datangnya terakhir, nampaknya terakhir, kemenangannya terakhir. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang mencela Muhammad adalah orang yang merugi. Maka orang yang mencela Nabi Muhammad, orang yang tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad adalah orang yang merugi. Nah, di sini kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, di dalam surat ini dzikra minnatullahi subhanahu wa taala ala nabiyhi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nikmat-nikmat, tentang pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mustafahu. Dan Nabi Muhammad adalah nabi yang pilihan. Mustafa adalah nabi pilihan. Bukan kemudian ala nabihi wa mustafahu. Berarti atas mustafanya. Maka Nabi Muhammad namanya adalah Mustafa, bukan. Sebagaimana ada orang yang mengatakan nama lain Nabi Muhammad adalah Yasin. Begitu juga Toha, makanya tidak tepat. Nabi Muhammad ada namanya adalah Muhammad. Wa in sahha, begitu juga kalau seandainya boleh kita sebutkan dengan Nabi Ahmad. Ahmad di sini adalah summa ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad. Nah, ada sebagian ulama memahami bahwasanya Ahmad, kita boleh memanggil Nabi Muhammad dengan nama Ahmad, karena Ahmad dengan Muhammad itu maknanya adalah sama. Namun yang dimaksud di sini summa ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, maksudnya adalah Nabi Muhammad adalah nabi yang mulia. Ahmad lebih mulia dibanding nabi-nabi sebelumnya. Jadi ini sifat, bukan nama, bukan isim. Maka tetap Nabi Muhammad namanya adalah Nabi Muhammad. Maka ketika kita memanggil nama Nabi Muhammad, ya Nabi Muhammad atau Rasulullah. Hanya ada dua pilihan. Tidak boleh dengan nama yang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Bi an a'tahul kautsar.
Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada Nabi Muhammad Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Kautsar itu diambil dari kata kasrah. Kasrah. Kemudian ditambah setelah huruf pertama itu dengan waw. Maka kautsar ini diambil dari wazan fau'al. Kautsar. Maka maknanya adalah kasrah, maknanya adalah banyak. Al khairul azim, yaitu kebaikan yang luar biasa. Kebaikan yang luar biasa. Wal fadlul amim, dan keutamaan yang menyeluruh. Artinya menyeluruh, kebaikan dan keutamaan Nabi Muhammad itu banyak dan menyeluruh ke seluruh manusia. Rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad SAW itu rahmat bagi alam semesta. Bukan hanya rahmat untuk kaum muslimin, tapi Nabi Muhammad SAW juga rahmat untuk semesta alam, termasuk manusia dan hewan-hewan sekaligus. Ini rahmat. Maka ini kita perlu bersyukur atas diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min dzalikum, dan di antara keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad SAW adalah an-nahrul ladzi, yaitu sungai alladzi yamunullah Subhanahu wa taala bihi ala nabiyhi, yang mana sebuah sungai yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menjanjikan sungai yang sungai di akhirat sana, yang mana sungai tersebut itu hanya diberikan kepada Nabi Muhammad dan hanya dikhususkan untuk umatnya Nabi Muhammad. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat, sungai tersebut bisa dinikmati oleh umatnya Nabi Muhammad pada hari kiamat kelak. Artinya ini hanya dinikmati pada hari kiamat, bisa dirasakan pada hari kiamat dan tidak bisa sebelumnya. Wa kadzalika al-haudul maurud, begitu juga haud yang al-maurud, yaitu haud yang sering didatangi. Nah, sebagian ulama mengatakan Kautsar ini ya haud itu. Ada juga yang mengatakan Kautsar dan haud itu adalah makna yang tersendiri. Jadi Kautsar sendiri artinya sungai sendiri, haud juga telaga sendiri, beda. Tapi ada juga yang mengatakan Kautsar, sungai yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada Nabi Muhammad, ya haud itu. Dan haud di sini hanya diperuntukkan untuk umatnya Nabi Muhammad yang apa? Jadi kalau sungai tadi itu untuk umatnya Nabi Muhammad. Nah, haud ini sungai atau telaga yang diperuntukkan untuk umatnya Nabi Muhammad yang tidak melakukan bid'ah. Maka sebagian ulama membedakan antara Kautsar ini dengan haud. Maka bedanya di sini, ada yang mengatakan ya Kautsar tadi ya sungai sendiri, haud telaga sendiri, jadi beda. Dan haud ini lebih spesial, spesialnya spesial. Jadi kalau tadi sungai tadi untuk umatnya Nabi Muhammad saja. Nah, haud ini lebih spesial dibanding sungai tadi. Jadi spesialnya spesial, masya Allah. Ini hanya untuk orang di umatnya Nabi Muhammad yang tidak pernah melakukan bid'ah atau tidak melakukan bid'ah. Al-maurud, yaitu haud ini sering didatangi. Jadi sering didatangi karena haud ini masya Allah disebutkan dalam sebuah hadis, seseorang yang meminum dari telaga haud maka dia tidak akan haus selamanya. Fasalli li rabbika, maka hendaklah engkau salat, hendaklah engkau beribadah. Apa? Syukran lillah, sebagai bentuk berterima kasihmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang yang tidak mau melakukan salat, ada orang yang tidak mau melaksanakan salat, maka orang tersebut adalah orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah.
Maka sholat ini adalah yang pertama bukti bahwasanya orang tersebut itu bersyukur. Sebagaimana ketika seseorang itu diberikan hadiah, misalnya ada orang yang ngasih hadiah, maka apa sikap kita yang pertama ketika kita diberi hadiah? Terima kasih ya Mas ya, terima kasih ya Pak ya, terima kasih ya Bu ya. Nah ini pertama. Sebagaimana sholat, fasolli, sholatlah. Maka kalau ada orang mengatakan saya sudah nggak butuh sholat, nah orang yang nggak tahu diri, orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ala mannihi wa fadlihi wa adhimi ataihi, atas pemberian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu nikmat yang banyak. Jika nikmat tersebut itu diukur dengan kecerdasan, harusnya yang diberikan nikmat tersebut hanya orang-orang cerdas. Tapi orang-orang biasa diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan nikmat tersebut itu bukan hanya untuk umat Islam, orang kafir sekalipun itu diberikan nikmat. Maka orang kafir kelak ketika di hari kiamat tidak bisa beralasan, ya Allah saya nggak ngerti kalau agama Islam itu yang benar. Bahkan jika kita perhatikan orang kafir, nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka itu jauh lebih banyak dibanding umat Islam. Karena memang apa? Karena memang dunia itu sejatinya diperuntukkan untuk orang kafir, bukan untuk umat Islam. Maka ketika nanti datang pada hari kiamat di akhirat, orang kafir nggak bisa beralasan, ya Allah saya nggak tahu. Alasan tersebut tidak berlaku lagi. Maka jika orang kafir saja itu diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi kita harus optimis. Kita harus tetap berusaha, kita harus mencari usaha, kita tetap harus bekerja. Usaha itu tidak mengkhianati hasil, betul nggak? Ya mungkin seperti itu, tapi tidak tepat. Karena ada orang yang berusaha tapi nggak dapat hasil. Tapi ada orang yang nggak berusaha tapi dapat hasil. Ada orang ya dohilnya nggak ngapa-ngapain, tapi tetap yang jelas orang tersebut usaha. Karena nggak mungkin orang dapat hasil kalau nggak ada usaha, entah usahanya doa atau apa. Tapi terkadang ada orang lewat gitu tiba-tiba, Mas ini buat jenengan gitu. Ternyata apa? Ada bagi-bagi sembako, ada bagi-bagi hadiah. Jadi cuma lewat, nggak sengaja. Wa fadlihi, dan begitu juga keutamanya Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Allah Subhanahu Wa Taala itu memberi keutamaan kepada kita ini banyak sekali, banyak. Dan salah satu keutamanya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, Allah tidak memperlihatkan aib kita. Masing-masing kita ini kan tahu ya, belang kita di mana, dosa kita di mana, masing-masing kita tahu. Coba seandainya Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan aib kita, bisa jadi setelah itu orang nggak respect. Orang selama ini hanya memperlihatkan kebaikan kita rajin sedekah, kita rajin membantu orang orang yang kesusahan. Tapi ternyata Allah Subhanahu Wa Taala tidak memperlihatkan aib kita. Memang kita bantu orang lain, tapi kita merendahkan orang tersebut. Coba kalau seandainya sekalinya Allah Subhanahu Wa Taala tampakkan kita, akhirnya Allah nampakkan ternyata suatu ketika kita terjatuh ke dalam kesalahan. Akhirnya kelihatan belangnya. Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat perhatian kepada kita. Aib kita nggak ditunjukkan kepada orang lain, hanya orang-orang tertentu saja yang tahu aib kita. Wa adhimi ataihi, dan begitu luar biasanya banyaknya keagungan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu bentuk keagungan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita adalah surga.
Surga itu tidak bisa dibeli dengan harta, tidak bisa. Begitu juga surga itu tidak bisa dibeli dengan amal kita. Kita beramal itu berapa lama sih? Taruhlah kita hidup 60 tahun ya. 60 tahun sholat. Sholat itu berapa menit? Taruhlah sholat itu 10 menit dikali 5, 50 menit. Nggak ada 1 jam. Itu sholat kita. Apakah kita setiap hari sedekah? Apa setiap hari kita puasa? Apakah setiap hari kita berzikir? Maka bisa jadi seseorang itu beribadah dalam sehari itu cuma 1 jam atau 2 jam. Terus lantas dengan ibadahnya 2 jam tersebut itu bisa membeli surga. Surga kenikmatannya tiada tara, abadi selamanya. Hidup cuma 60 tahun, sehari ibadah hanya sehari. Jadi kalau seandainya sehari hanya ibadah 1 jam. Jadi kalau seandainya seseorang sehari ibadah itu 1 jam dikali 1 tahun berapa? 365 jam kita beribadah. Hanya berapa hari itu? Sehari berapa? 1 jam. Jadi kalau seandainya seseorang itu beribadah 365 jam, sehari kan 24 jam ya. Sehari 24 jam. Coba antum bagi 365 dibagi 24 jam. Taruhlah seseorang itu hanya beribadah 12 hari saja selama 1 tahun. Coba bayangkan. Terus kemudian bangga, iya amal ibadah saya ini sudah banyak, saya pasti masuk surga. Ibadah setahun cuma 12 hari, yakin masuk surga. Masuk surga itu, apalagi surga itu kenikmatannya tiada tara selamanya. Maka ini keagungan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka tapi bukan berarti ketika kita beribadah ya kita tidak boleh mengharap surga. Tapi kita nggak boleh kepedean, saya pasti masuk surga. Tapi juga nggak boleh pesimis, saya nggak layak masuk surga. Tapi juga nggak kuat masuk neraka. Ya harus yakin ketika beribadah. Kemudian wanhar, apa wanhar? Wanhar yaitu adalah dabihatik. Dabihah yaitu sembelihanmu. Maka ketika seseorang itu menyembelih, ketika berkurban ya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak bisa seseorang ketika misalnya 10 Zulhijjah, di saat orang-orang itu sedang berkurban, tiba-tiba kemudian dia mengeluarkan sapi 1, kambing 3. Di saat momen yang sama-sama disembelih di mana? Di masjid. Satu orang beribadah ya ini karena kurban diperintahkan, dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang satu ya ini kurban, tapi yang nggak enakan lah. Masa saya orang kaya di kampung ini nggak kurban sendiri? Ya 1 sapi lah cukup sama 3 kambing. Ibadahnya diterima nggak? Atau seseorang yang sama-sama menyembelih sapi di tanggal 10 Zulhijjah, satunya niatnya adalah untuk kurban, satunya adalah karena apa? Karena apa? Oh mumpung ini 1000 hari meninggalnya bapak. Tapi maka seseorang itu menyembelih harus karena Allah Subhanahu wa taala. Atau ternyata wah mumpung ini adalah tanggal ini adalah tanggal di mana dulu saya nikah. Ya sudah, saya tak sedekah tasyakuran. Kebetulan dia dulu nikahnya tanggal 10 Maret dan suatu ketika tanggal 10 Maret di tahun yang lain itu pas tanggal 10 Zulhijjah. Satunya niatnya kurban, satunya niatnya adalah sedekah karena tanggal pernikahan. Sama apa beda? Beda. Satu niatnya sedekah, ya satu karena apa? Menjalankan perintah Allah. Atau yang lain,
Satu, karena ini ibadah. Tapi yang satu karena ini sesajen, ngarung. Nah, mumpung daripada saya capek nyembelih sapinya, mending sapinya tak taruh di masjid. Saya itu tinggal ngomong sama takmirnya, Pak Takmir, nanti saya cuma nitip sapi, kan orang nggak ada yang tahu. Tapi ternyata sapinya buat sesajen. Satu untuk Allah, satu untuk selain Allah. Maka ini syirik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fasholli li rabbika mukhlishan dinak. Hendaklah engkau beribadah kepada Allah itu dengan ikhlas. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul inna salati wa nusuki, katakanlah sesungguhnya salatku, wa nusuki sembahanku, wa mahyaya dan apa? Hidup matiku, wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku, hidupku semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh seseorang itu ibadah mencari pujian manusia. Ada orang ibadah tawaf itu sambil live Instagram. Sayang, sudah jauh-jauh capek. Di saat yang lain itu belum tentu Allah izinkan untuk bisa berkunjung ke Ka'bah, dia malah di depan Ka'bah bukannya dzikir, berdoa, malah live Instagram atau live Facebook. Atau ada di antara orang ketika di depan Ka'bah sibuk nelpon saudaranya, nelpon anaknya, ibunya, bapaknya, suaminya, tantenya, budenya, pamannya, bibinya, tetangganya, teman sekantornya, telepon. Saya sekarang lagi di depan Ka'bah. Suruh apa? Saya mumpung lagi di depan Ka'bah, kamu doa sambil live ini. Ya harusnya yang doa itu yang kamu di depan Ka'bah. Tetanggamu itu di sana, di kampung halaman, kamu di depan Ka'bah. Harusnya kamu sibuk berdoa, bukan malah live ini loh nih video ini Ka'bah ini. Cepat kamu doa. Ya salah, kamu yang doa, bukan tetanggamu yang doa. Ini ada ya, kadang sebagian jamaah itu ada seperti itu. Maka ketika beribadah, ya kalau bisa ya jangan dipublish. Ibadah itu semakin tertutup, semakin rahasia, semakin ikhlas. Maka kalau misalnya mau mempublish ibadah, kalau bukan karena kepentingan, ya nggak usah. Assalamualaikum akhi, bikin status, saya besok mau umroh gitu. Yang mau nitip doa siapa gitu. Akhirnya titip, ya baik gitu loh. Orang mendoakan orang lain ketika di kota suci baik. Namun jangan sampai itu menyibukkan diri antum. Akhirnya saking banyaknya orang titip doa, antum lupa dengan doa sendiri. Maka salah satu kebiasaan, saya alhamdulillah, saya sering posting di story itu, tawaf itu, story orang lain, bukan story saya. Terus kadang Ustaz, lagi umroh? Enggak, lagi di Jogja gitu. Ya karena ini kadang apa? Ini dunia itu seperti itu. Bukan berarti posting kita sedang melakukan. Tapi bukan malah ketika antum ibadah ya antum share, antum publish. Kalau bukan karena ya antum misalnya antum dituntun Ustadz nanti kalau bimbing jangan lupa videonya. Proses mas, ya udah. Ya mau bagaimana? Ini amanah. Atau misalnya badal, tidak perlu antum misalnya ibadah itu dipublish. Semakin ibadah itu semakin rahasia itu semakin baik, semakin ikhlas kepada Allah. Begitu juga ketika ibadah itu semakin sering dipublish, maka akan semakin jauh dari keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau orang misalnya bantu orang lain, misalnya bantu
diam nggak dipublish, insya Allah itu ikhlas. Beda kalau misalnya dia bantu orang lain sambil di live, maka ketika ketemu orang pertama, oh masya Allah Mas Torik baik, sudah ganteng, bacaannya bagus, baik. Pertama, oh biasa aja. Orang kedua, oh iya, mulai. Coba kalau orang ketiga pun, emang saya ini orang baik, saya ini emang cocok masuk surga. Nah, gitu. Maka ibadah itu kalau semakin sering dipublish semakin bahaya. Maka kita ini perlu ibadah-ibadah yang tidak perlu dipublish oleh orang lain. Orang lain nggak tahu. Cukup yang tahu antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhlas itu mau dipuji mau enggak peduli. Yang penting saya ikhlas karena Allah. Mau orang dasar sok alim, cuman pinter ngomong masalah agama, dalil, tapi sedekahnya nggak pernah. Padahal antum rajin sedekah, jangan kepancing. Sabar, tenang. Surga antum sedang digadaikan, jangan mau antum menggadaikan surga. Karena amal ibadah itu kalau nggak ada orang tahu itu aman insya Allah. Tapi ketika antum dipancing untuk memperlihatkannya, jangan kepancing. Sabar. Karena surga itu tidak ternilai harganya. Nah, buktinya ini, amal rahasia sudah di dasar, cuma pinternya berretorika. Tuh Palestina tuh butuh bantuan nggak pernah bantu. Oh ya. Padahal antum bantu, jangan kepancing. Kalau antum kepancing bahaya. Nggak apa-apa antum dijelek-jelekan orang lain, antum dituduh ini, dituduh itu. Yang penting Allah Subhanahu wa taala itu tidak tidur. Allah Subhanahu wa taala tahu mana hambanya yang soleh, mana hambanya yang toleh, mana hambanya yang mukhlis, yang ikhlas, mana hambanya yang riya. Ikhlas itu tidak cuap-cuap. Kalau ikhlas cuap-cuap itu bukan namanya ikhlas, tapi pengumuman. Ikhlas antum mau dihina, mau diremehkan orang lain, sabar. Yang tahu Allah. Tapi bukan menjadi ini pembenaran. Misalnya ada orang, kamu kok kayaknya jarang sholat ya, jarang sholat sunnah ya. Habis pulang dari masjid, selesai salam, dikir sebentar, langsung pulang. Nggak pernah sholat ba'diyah, nggak pernah ini. Padahal antum selama ini sholat ba'diyahnya, misalnya sholat sunnahnya di kamar, di masjid nggak pernah kelihatan terus teman antum. Terus antum kepancing, nggak tepat. Atau begitu juga sebaliknya. Memang antum nggak pernah sholat sunnah setelah sholat ba'diyah. Kemudian ada teman yang ngomong, antum tuh kalau habis sholat tuh habis dzikir mbok sholat gitu loh. Terus antum jawab, akhi, kemarin kita ini perlu punya amal rahasia. Antum kan nggak tahu kan kalau saya sholat habis sholat wajib. Makanya antum jangan nuduh saya nggak pernah sholat. Jangan-jangan antum yang nggak sholat. Ya nggak tepat juga gitu. Jadikan dalil. Atau misalnya antum nggak tahu kalau saya gimana gitu. Jangan. Kalau misalnya antum dinasihati ya dia nasihat itu benar ya antum terima. Itu bahan introspeksi untuk kita. Kemudian inna syani'aka, sesungguhnya orang yang mencelamu, aduwaka wa mubghidaka, sesungguhnya musuhmu, orang yang memusuhi dakwahmu, orang yang tidak mau beriman kepadamu, huwal abtar. Apa itu abtar? Adalah orang yang merugi, orang yang terputus, al-aqta' min kulli khair, yaitu orang yang terputus dari segala macam kebaikan. Maka di sini kita perlu yakin
Pertama, jika seandainya ada orang yang memusuhi dakwah Nabi Muhammad SAW, dia orang yang merugi, bukan kita yang rugi. Maka Ustaz Yazid rahimahullah itu pernah ditanya, Ustaz, antum nggak capek ya Ustaz? Dakwah tauhid terus. Orang itu lari dari antum Ustaz. Orang nggak terima dakwah antum tauhid. Apa kata Ustaz Yazid? Nggak apa-apa. Orang lari, saya isi kajian saya tauhid terus, nggak apa-apa. Karena memang tauhid itu adalah dakwah anbiya wal rusul, dakwah para nabi dan rasul. Maka kita harus kencang masalah tauhid. Orang nggak menerima dakwah saya nggak apa-apa, tapi jutaan sana orang saya menunggu dakwah tauhid saya. Jadi ketika ada orang nggak menerima dakwah kita sudah berdakwah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian orang nggak menerima dakwah kita, nggak usah berkecil hati. Bisa jadi ada orang yang membutuhkan dakwah kita. Ada orang yang ketika kita berdakwah tentang tauhid, mungkin orang capek. Tapi itu memang hal yang paling dasar, hal yang paling penting kita tanamkan tauhid kita. Ketika tauhid seseorang itu tidak lurus, maka bagaimana mungkin ibadahnya akan lurus? Tauhid itu mencakup mengikhlaskan ibadah hanya Allah. Maka orang yang ibadahnya bisa ikhlas ya orang yang bertauhid. Orang kalau nggak tauhidnya kuat, nggak mungkin ibadah bisa ikhlas. Kalaupun ikhlas ya ikhlas, habis itu gampang goyang sana goyang sini. Ini pentingnya gitu, jadi mengajarkan tauhid. Bahkan akhirnya kan kita tahu orang-orang yang memusuhi dakwah salaf semakin lama semakin Allah bongkar hakikatnya. Tidak perlu kita tanggapi oleh orang-orang yang benci dengan dakwah salafi. Kadang cukup kita lihat wajahnya, kemudian kita senyumi. Tidak perlu. Kadang nggak perlu ditanggapi. Fitnah-fitnah itu kan fitnah-fitnah yang sudah basi. Fitnah-fitnah yang sudah ada sejak zaman dahulu. Orang ada yang memusuhi dakwah ya sudah biarkan. Antum yang penting antum ketika ketemu orang tersebut antum harus baik. Bukan kemudian antum ini mentang-mentang memusuhi dakwah salaf, ketemu harus tahajud, tak boikot, enggak salam, enggak ini. Nah, tambah yakin ya ini memang Wahabi itu aliran sesat ya. Mau tambah yakin ya. Maka kadang orang ya memang kadang orang sudah kita baiki sudah ini tetap nggak lima dakwah kita ya enggak apa-apa. Dia yang rugi wal abadat. Orang yang terputus dari kebaikan. Jadi nggak usah sakit hati, nggak usah ini. Yang penting kita tetap baik sama orang tersebut. Perkara orang tersebut tetap memusuhi kita ya itu urusannya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak perlu kita tanggapi juga kan toh akhirnya Allah bongkar satu-satu aibnya. Ternyata cakar-cakaran ke sini ke sana ya. Wal aqta aidan min ad-dzikril hasan fala yudkaru illa bisyarri wasu. Dan aqta ini di antara hal yang yang tidaklah disebutkan kecuali untuk sesuatu yang buruk dan sesuatu yang jelek. Aqta, orang yang terputus. Dan ada sebagian ulama yang menerjemahkan aqta abtar. Ini karena disebabkan Rasulullah SAW itu tidak memiliki anak laki-laki. Karena orang yang bisa mewariskan nasab seseorang itu kan ada anak laki-laki. Beda dengan anak perempuan. Kalau anak perempuan nikah dengan orang lain, nasab kita terputus. Karena nanti anak yang lahir itu dinasabkan kepada suami anak kita. Sebaik apapun kita mendidik anak perempuan, sesolihah apapun, kemudian anaknya lahir solihah, siapa yang nyandang nama yang harum? Suami dari anak kita. Kita kadang nggak kecipatan. Maka Rasulullah SAW disebut abtar demikian. Karena dalam orang Arab itu abtar seseorang yang tidak memiliki anak laki-laki.
Beda kalau misalnya seseorang punya anak laki-laki, nanti akhirnya ketika cucu tersebut itu, anak tersebut itu jadi baik, siapa yang dapat nama harumnya? Kakeknya juga termasuk. Maka banyak para imam ahli hadis, para ulama itu dinasabkan bukan kepada bapaknya, tapi pada kakeknya, kakek-kakeknya, atau kadang bapaknya, atau ya karena anak laki-laki itu yang akhirnya membawa nasab kita, sehingga kakeknya sekalipun itu akan mendapatkan bau harum dari nama anak tersebut. Beda dengan anak laki-laki. Maka orang kafir Quraisy mengatakan, ya Rasulullah, kamu orang abetar, kamu nggak punya penerus. Karena anak Rasulullah SAW itu semuanya perempuan. Ada laki-laki, tapi tidak lama, hanya beberapa bulan, hanya berbulan saja. Kemudian Allah wafatkan. Yang paling lama adalah Ibrahim sampai usia 2 tahun. Dan hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan anak laki-laki kepada Nabi Muhammad banyak. Salah satunya adalah untuk menjaga kemurnian agama Islam. Kita sekarang kenal yang namanya adalah Habib. Padahal Habib itu bukan keturunan Nabi loh. Nah, Habib bukan keturunan Nabi. Karena Nabi Muhammad tidak punya anak laki-laki yang sampai besar. Istilah Habib sekarang itu disandarkan kepada keturunan Ali bin Abi Thalib, dzurriyyah. Ali bin Abi Thalib itu menikah dengan Fatimah. Coba seandainya kalau Nabi Muhammad punya anak laki-laki, bisa saja orang-orang itu akan mengkultuskan yang Habib saja yang bukan keturunan Nabi, keturunan Ali bin Abi Thalib, keturunan Fatimah. Itu terkadang aja orang mengkultuskan dengan berbagai macam kultus yang di luar syariat Islam. Bahkan banyak orang ngaku Habib. Akhirnya saya ini Habib loh, saya ngisi kajian. Kau harap nyumbang biro. Kamu mau nyumbang berapa? Mosok sama keturunan Nabi kok nggak mau nyumbang banyak. Akhirnya ya barokah, karena mengharapkan berkah. Padahal berkah itu dengan mengikuti petunjuk Nabi. Nah, kalau dia sedekahnya terpaksa, ya enggak ikhlas. Mengikuti petunjuk Nabi atau bukan? Ya enggak. Mengikuti petunjuk Nabi itu sedekah ikhlas, bukan karena terpaksa, bukan karena malu, bukan karena ngarep barokahnya. Zat Nabi saja itu ketika sudah meninggal barokahnya sudah terputus. Itu ulama sepakat. Apalagi Habib. Yang perlu kita pahami. Sehingga kita penting untuk belajar agama, jangan sampai kita dibodohi oleh hal-hal yang tidak ada aturannya dalam syariat. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.